Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan bahwa setiap bid'ah sesat, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Beliau mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Ada orang bilang, oh enggak, bid'ah itu semuanya dhalalah, masuk neraka. Itu mulutnya, Pak. Tapi prakteknya secara implisit semua orang mengakui kalau ada bid'ah hasanah. Apa contohnya? Lihat, ulama Saudi itu melarang Maulid Nabi dengan alasan apa itu? Bid'ah. Tapi membiarkan sholat khatmul Quran di akhir Ramadan itu. Enggak ada, Pak. Nabi pernah berdoa indah khatmul Quran berjamaah kayak Bapak lihat malam 29 di Masjidil Haram. Itu enggak pernah ada. Tanya sama ulama di Saudi, jawabannya itu muter-muter. Bapak nggak usah nanya, saya udah nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video dari putra dari almarhum Kiai Haji Syukron Ma'mun, yaitu Kiai Haji Muhammad Faiz, yang mengkonter orang-orang Wahabi. Kita oleh orang-orang Wahabi disebut dengan ahlul bid'ah karena kita itu dianggap melakukan hal-hal yang dianggap bid'ah oleh orang-orang Wahabi. Sebetulnya amaliyah kita itu sudah punya dasar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pendapatnya ulama-ulama, terutama ulama 4 mazhab. Cuman mereka saja ada yang kurang baca-baca kitab, ada yang memang mereka berdasarkan asumsi liar mereka. Dan sebetulnya kita itu dianggap ahlul bid'ah oleh mereka bukan karena kita tidak mengikuti ajaran Nabi atau mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, tapi kita disebut ahlul bid'ah oleh mereka karena kita itu tidak mengikuti ajaran mereka, yaitu ajaran Wahabi, ajaran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus apakah mereka itu murni tidak pernah melakukan hal-hal bid'ah juga seperti yang mereka tuduhkan kepada kita? Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun. Kita simak. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan bahwa setiap bid'ah sesat, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra. Beliau mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Ini sahabat yang mengatakan. Sama nih, kayak kita bicara sekarang nih, ada orang bilang, oh enggak, bid'ah itu semuanya dhalalah, masuk neraka. Itu mulutnya, Pak. Tapi prakteknya secara implisit semua orang mengakui kalau ada bid'ah hasanah. Apa contohnya? Lihat nih, ulama Saudi itu melarang Maulid Nabi dengan alasan apa itu? Bid'ah. Tapi membiarkan sholat khatmul Quran di akhir Ramadan itu. Enggak ada, Pak. Nabi pernah berdoa indah khatmul Quran berjamaah kayak Bapak lihat malam 29 di Masjidil Haram. Itu enggak pernah ada. Tanya sama ulama di Saudi, jawabannya itu muter-muter. Bapak nggak usah nanya, saya udah nanya soalnya. Jawabannya muter-muter. Ya, saya bilang loh, kalau semua bid'ah itu dhalalah, kenapa Anda membiarkan sholat qiyam itu 11 rakaat
dari asrul awakhir itu 11 rakaat itu tahajud kan Pak, itu dilakukan berjamaah, itu tidak pernah Rasulullah kerjakan. Hebatnya lagi indah khatmil Quran baca doa Quran kenceng-kenceng itu nggak pernah ada riwayat, jangankan hadis doif, hadis maudhu nggak ada kalau Rasulullah itu pernah menghatamkan Quran ramai-ramai dalam sholat kemudian dibacakan doa. Jadi kalau ada orang dikit-dikit oh ini bentuk ibadah itu nggak boleh diada-adakan, harus diapakan, itu harus murni dikerjakan oleh Rasulullah. Ya udah, berantas saja dulu bid'ah yang ada di masjid apa itu Al-Haram yang jelas tidak dilakukan, tidak oleh Nabi dan tidak oleh sahabat. Tidak ada riwayat Sayyidina Abu Bakar mimpin sholat khatmul Quran pada asrul awakhir min syahri Ramadan. Di Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, ternyata mereka juga melakukan bid'ah. Ya, secara lisannya mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, tapi justru amaliyah mereka menunjukkan ada bid'ah hasanah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kiai Muhammad Faiz ini, dikatakan munafiklah mereka itu. Orang lain dilarang melakukan bid'ah sementara dirinya sendiri itu melakukan. Yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semuanya bid'ah adalah, ternyata mereka juga melakukan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, video-video yang lain itu saya sudah bongkar tentang penyimpangan Wahabi, tapi rupanya saudara kita masih banyak yang belum sadar, bahkan mereka menentang saya habis-habisan. Ya tidak masalah, kami tidak putus asa, kami tetap memohon kepada Allah agar mereka itu dapat hidayah sehingga kembali dari jalan yang benar. Mereka betul-betul berada di dalam kesesatan ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah sehingga kembali pada jalan yang benar, dan kita oleh Allah dijauhkan dari ajaran mereka, dijauhkan dari doktrin-doktrin mereka, dijauhkan dari paham-paham mereka yang mereka buat-buat sendiri. Demikian konten pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.